Halo lur, jumpa lagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Utobejo 81 dan kali ini khususnya Utobejo mau membahas seputar mesin matic yang jenis motornya Beat FI yang starter kasar. Dan kali ini di depan saya udah ada crankcase atau mesin bawah bagian kerkas atau yang mau kita bahas tentang masalah rumah lahar atau udah oblak, dan yang pasti ini kondisinya udah kepasang bautnya atau udah ke press, dan kita udah baru pasang bautnya 4 aja, dan karena kita mau ke bengkel bubut. Dan yang pasti ini buat sobat YouTube yang nantinya punya masalah habis ganti seher maupun setang seher yang masih suara kasar di saat mesin panas ya lur. Dan khususnya ini buat matic jenis Honda, dan saya sebelumnya ada tentang konten begini tentang Yamaha. Kalau Yamaha saya cukup diganjel karena belum begitu parah ya, yang sebelumnya maksudnya yang di motor Yamaha itu belum begitu parah ke atas bawahnya, hanya ke kanan kirinya. Dan ini di depan saya keadaannya parah ke kanan kiri dan ke atas ya, karena ini yang kerkas sebelumnya kerkas sangat parah, udah nggak layak, dan kita udah las bagian pen stang bagian bawah, dan kita udah center yang sebelumnya sangat parah, yang bikin seal kerkas, bikin bocor bagian magnet maupun bagian CVT ya lur. Dan ini udah kita center, udah kita pasang stangnya, karena kita ganti laharnya. Biasanya kalau lahar udah kegetok atau udah suara aneh, mending diganti aja ya lur, karena biar nggak capek bongkar pasang. Dan pada intinya nanti ini kita mau tip buat tutorial yang mau cara manasin buat di Honda. Kalau bisa nanti ya jangan padat-padat, dan yang pasti sedang, karena kalau terlalu padat juga suara laharnya seperti dengung atau seperti nangis ya lur, biasanya seperti itu. Dan ini kita liatin cara yang di crankcase ini yang bermasalah, atau bukan cara ya, jadi yang kita liatin nih yang kondisi keadaan kepres bautnya dan masih bagian mesin aja sebelum dipanasin. Biasanya seperti ini ya, jadi harus kalian sobat YouTube yang masalah suara kasar ketika panas, biasanya kalau masih baru ganti stang atau seher, dicek bagian rumah laharnya atau crankcase nya ya, jangan diperpos, bisa cukup dipanasin saja. Dan kita kalau nanti ke kanan kirinya ini sangat parah juga dikasih pengganjel juga, dan kita panasin juga. Dan pemanasannya kita biasanya pada ahlinya yang biasa manasin biar motor masih layak dan enggak geter, dan yang pasti motor enak dan kedepannya awet, dengan catatan ganti oli rajinnya dulu, karena penyakit motor matic biasanya hanya telat oli aja. Oke, kita liatin gimana kondisinya sebelum kita upgrade atau sebelum kita custom bagian rumah lahar ya lur. Nah seperti ini nih oblaknya lur, kita oblakin kanan kiri. Kelihatan yang lur, bagian kiri dan bagian kanan, ke kanan kiri dan ke atas bawah harus diraba ya, kalau dari kamera nggak begitu kelihatan lur. Oke, seperti itu ya, kondisinya sangat lumayan. Jadi buat karena motor mau dipakai biar awet ya, kita harus custom bagian rumah laharnya, dan nanti kita mau buka dan langsung kita panaskan. Kalau mau memanaskan rumah lahar ini, kalau ada seal yang baru ganti dicopot aja karena panas ya lur, dan tutup oli dan seal magnet. Jadi intinya bagian seal-sealnya kalau mau dipakai lagi jangan dipasang,
dan kita panaskan nanti ke bengkel bubut jalur dengan pakai las model ala karbit ya. Oke, tunggu nanti teman-teman, jangan lupa subscribe saya teman-teman. Dadah. Parah lur, oblaknya kayaknya proses manasinya lumayan lama, jadi ntar di edit lur. Oke mbak, kalau yang bagian sini nggak usah ya lur. Kalau jenis Matic Honda agak seret aja, nggak usah dipanasin. Satu bagian CVT aja gitu. Agak lama lur, itu proses. Jadi intinya diangetin dulu. Oke lur, udah tahap pemanasan awal dan nanti ini belum finishing, kita tes dingin lalu kita kasih lahar dulu, dipastikan nanti padat enggaknya ya. Jadi jangan sekali dalam pengelasan atau pemanasan kita tes pakai lahar yang enggak dikerkas atau lahar bekas dulu. Oke, tunggu nanti pada yang pas udah keduanya. Kembali lagi dan ini langsung bahas yang pada di krok as yang habis dipasang ke rengkes, yang masalah rengkesnya oblak dan masalah kerasnya yang di sebelumnya juga parah atau udah nyeplos dan bikin oleng, yang bikin seal magnetnya atau seal CVT-nya bocor atau ngiler bahkan ngembeng ya. Dan pada ini intinya ini yang habis dipanaskan di bengkel bubut dan kita langsung pada intinya, dan ini udah kita pasang dan yang pasti ini udah kepasang dan gak kita liatin pada semuanya dan hanya pada intinya. Dan yang sebelum di bengkel bubut kita udah panaskan lalu berkali-kali, bahkan ketika udah dipasang yang terakhir sebelum didinginkan yang di area bak magnet atau di crankcase yang bagian kanan dipasang ya, biar posisinya tetap lurus dan tetap
masih stabil atau masih center, biasanya seperti itu. Karena di video sebelumnya nggak kita liatin di bengkel bubut pemasangan yang crankcase, karena proses ya lur, dan yang pasti pada intinya seperti itu ya. Jadi ketika habis manasin sini udah safety baru dipasang, sementara pakai baut 2 atau 4 ya. Dan yang pasti ini udah kita lem dan udah kita pasang dan udah kita tes, udah bagus ya, nggak oblak lagi ke kanan kiri maupun ke atas bawah ya lur. Dan ini udah hasilnya, dan tinggal masang bagian selanjutnya, bagian blok seher dan head. Dipastikan nanti motor halus lagi dan panas juga nggak kasar lagi ya lur, dengan catatan yang di crankcase atau kerkas itu dan blok seher harus bagus dan maksimal. Dan pada intinya kita nggak menggurui, dan hanya seperti itu keseharian Oto Bejo. Jadi bila masalah di mesin kasar seperti itu, mungkin penyampaiannya kurang detail, tolong dimaafkan. Dan pada intinya ini yang masalah khusus Honda yang habis tang seher atau ganti seher masih kasar, atau di saat panas kasar, cukup buka bagian crankcase lalu dicek bagian rumah laharnya ya lur. Dan di seperti itu, dengan catatan harus padat di bagian area kiri, dan bagian kanan hanya lumayan seret atau sedang ya. Kalau bagian kiri saya seperti itu, jadi kalau bisa juga jangan terlalu padat juga, pokoknya pas lah diputarnya juga enak, nggak terlalu maksa. Oke, mungkin itu ya dari yang sebelumnya, dan ini udah selesai. Bila konten Oto Bejo sangat panjang tolong dimaafkan, dan ini udah selesai dan kita ngeliatin. Dan yang pasti cara intinya aja di mesin bawah atau di kerkas atau crankcase seperti itu. Oke, buat yang udah nonton channel Oto Bejo, saya doakan biar sehat selalu, dan teman-temannya juga, dan yang utama banget saudaranya biar berkah dan sukses selalu. Oto Bejo 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.